kura-kura dada merah yang baru saja saya dapatkan dari seorang kawan saya yang ada di Malang juga. Jadi ini tadi 7:30 saya COD ya, COD, kemudian 8:30 saya sampai di rumah ya, barusan ini langsung saya buatkan video unboxingnya. Sebenarnya bukan unboxing yang baru datang dari ekspedisi ya, karena tadi juga sudah saya unboxing sebelumnya ketika kita COD. Ini juga lebih ke sedikit review mengenai kura-kura dada merah itu sendiri ya. Jadi kondisi kura-kura dada merah yang saya dapatkan dari kawan saya ini memang tidak mulus, dalam artian mulus secara fisik ya, seperti plastron, tempurung, plastron atau karapas itu oke, masih dalam artian tidak ada cacat sedikit seperti habis berantem atau enggak, itu gimana enggak. Kuku juga masih lengkap, cuman kondisinya ya seperti ini. Dia berlumutnya bukan karena dikip di outdoor, tapi karena penggunaan air sumur. Itu menurut cerita dari kawan saya. Jadi selama ini kura-kura ini dikip menggunakan air sumur gitu ya, menyebabkan katanya akhirnya berlumut. Dan mungkin karena kurangnya perawatan juga yang akhirnya menyebabkan kura-kura ini berlumut. Selama menggunakan air sumur kemudian masih rutin semur dan disikat, saya rasa masih oke lah gitu loh, masih nggak terlalu seperti ini ketika memang kondisi berlumut. Kalau kondisi berlumut seperti ini kan hampir sama ketika kura-kura dikip di outdoor ya, langsung dikip di kolam yang langsung terkena paparan sinar matahari. Satu ekor kura-kura dada merah, ukuran kurang lebih ini antara 6 sampai dengan 7 cm, yang jelas bukan baby ataupun baby up. Dan ukuran segini ini sudah aman, sudah sangat aman untuk kura-kura ketika kura-kura memang dalam kondisi yang sehat. Saya bandingkan dengan kura-kura dada merah yang saya punya ya, ukuran kurang lebih 4 cm atau 4,5. Ya ini sama-sama dada merah, hanya sedikit punya saya ini lebih cerah ya, karena memang mungkin masih baby dan sebelumnya dari kiper sebelumnya juga dirawat. Sementara yang ini cenderung lebih hitam, gelap, dan berlumut itu tadi. Kalau untuk plastron sama ya, tetap warnanya hampir sama, dominasi warna orange dan putih ya. Ininya putih, untuk tengah dan pinggir-pinggir bawah ini putih. Yang jelas kondisinya ini sehat ya. Saya juga sempat dikirim video ketika dia lagi makan, ketika dijemur juga sehat. Hanya memang kondisi minusnya adalah dari lumutnya ini sendiri, kondisi berlumut. Sebenarnya saya nggak terlalu mempermasalahkan untuk kura-kura yang kondisinya seperti ini, karena memang saya nggak terlalu bermain dengan warna untuk kura-kura ya. Yang penting kura-kura itu sehat, makan lancar, pup lancar, nggak ada indikasi sakit, saya angkut gitu loh, untuk saya pelihara sendiri ya. Ini juga kalau dilihat ya, entah di situ kelihatan atau enggak ya di kamera, ini kondisinya overscut. Ketika dilihat hampir terlihat normal ya. Kalau kura-kura umumnya memiliki scut itu kan 13 normalnya, kalau ini 14, jadi nggak terlalu terlihat. Tapi ini ya, dari atas ini ya, ini satu kemudian duanya ini, jadi nggak begitu terlihat mencolok sih memang, seperti tempurung atau seperti kulit yang mau mengelupas sih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ditambah 4 sudah 10, dan sebelahnya lagi 4. Rencananya ini nanti akan saya lakukan treatment yang pertama jelas untuk menghilangkan lumut ya. Mungkin untuk menghilangkan lumut bisa sering-sering kita sikat, sekalian kita jemur, penggantian air secara rutin ya. Kalau saya sendiri biasanya untuk air saya nggak pernah menggunakan air yang macam-macam seperti diendapkan kemudian dibiarkan 1 malam dan lain sebagainya, enggak. Air yang saya gunakan ya air yang langsung saya ambil dari kran itu, langsung saya taruh di wadah kura-kura saya,
saya kasih sedikit garam ikan, dan mungkin air sekalian ditambah dengan air ketapang yang sudah saya endapkan itu. Air ketapangnya, bukan air yang baru dari keran yang saya endapkan, air ketapangnya saya endapkan, kemudian itu saya campur ke air yang digunakan untuk di kura-kura. Saya seperti itu, dan rutin penggantian air 2 hari sekali. Kalau memang kondisi airnya sudah kotor, itu 2 hari sekali, itu yang rutin ya. Kalau nggak ada kesibukan juga sampai 2 hari sekali. Tapi kalau pas saya ada kesibukan, saya di luar kota, mungkin bisa sampai 3 hari sekali, ketika sekalian nunggu saya datang pulang gitu loh. Untuk pemberian makan tetap teratur, meskipun bukan saya sendiri yang merawat, tetap teratur. Jadi 1 hari saya memberikan pakan itu 2 kali. Jadi pagi sekitar jam segini lah, ketika kita mau jemur itu saya lakukan pemberian pakan. Nanti siang ataupun sore itu saya lakukan pemberian pakan lagi. Jadi malam sudah nggak melakukan pemberian pakan gitu. Dan usahakan, sebenarnya kura-kura itu dalam 1 hari pasti pup. Itu menandakan bahwasanya kura-kura itu sehat ya. Dia makan lancar, pup juga lancar. Jadi ada kura-kura yang makannya lancar tapi pupnya itu jarang. Itu biasanya proses pencernaannya terganggu ya. Seperti pemberian makan menggunakan ulat Hongkong ataupun ulat kandang, itu sebenarnya tidak disarankan berlebihan karena bisa menghambat proses pencernaannya. Jadi ulat Hongkong dan ulat kandang itu sebenarnya sulit ya dicerna di dalam tubuh kura-kura. Jadi kalau ada yang pernah pelihara atau keep kemudian ngasih makannya ulat Hongkong, coba perhatikan pupnya. Pasti bentuknya juga tetap dalam bentuk ulat itu sendiri. Mungkin hanya sari-sari dari ulat Hongkong itu yang diserap. Sementara dalam bentuk fisik ulat Hongkong itu sendiri masih tetap gitu. Jadi tidak disarankan pemberian ulat Hongkong itu dengan jumlah yang banyak itu. Mungkin kalau dalam 1 minggu bisa kita selang-seling. Hari ini ulat, besok ikan, atau besoknya udang kering, udang gitu. Jadi nggak harus setiap hari itu ulat. Meskipun kura-kura itu memang nggak mau makan selain ulat, usahakan tetap kita treatment agar dia mau makan yang lain. Karena salah satunya adalah juga memudahkan kita dalam perawatan. Yang kedua, agar porsi makannya atau kebutuhan makan, kebutuhan nutrisi kura-kura itu terpenuhi juga. Jadi kalau hanya ulat Hongkong, kebutuhan yang lain kan dia tidak terpenuhi. Sementara kita harus juga memenuhi kebutuhan agar tetap kura-kura ini sehat. Jadi itu, kalau nggak mau makan yang lain selain ulat Hongkong, coba dipuasakan ya. Coba dipuasakan 1 hari pertama. 1 hari nggak makan, nggak dikasih makan. Besoknya coba kita kasih pelet atau kita kasih udang kering. Kalau masih nggak mau, coba lagi. Hari itu puasakan lagi, besoknya dicoba lagi. Gitu saja terus. Insya Allah itu kalau memang lancar, akhirnya nanti kura-kura itu terbiasa dan akhirnya mau makan pelet. Ya. Sedikit itu mungkin ya review kura-kura dada merah yang baru saja saya ambil dari kawan saya, yang baru saya unboxing saja. Yang jelas kondisinya sehat ya, aktif ya, lincah. Hanya minus ini tadi, berlumut. Saya rasa nggak masalah kalau untuk saya. Semoga nanti setelah saya treatment lumutnya bisa hilang, dan kalau sudah hilang nanti mungkin saya akan buatkan video lagi dari mulai perawatan sampai dengan hasilnya itu tadi ya. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan lihat video saya.